Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul In the Heart of the Machine. Film In the Heart of the Machine ini dirilis pada tahun 2022 yang disutradarai oleh Martin Makarev. Sutradara terkenal yang memiliki bakat dalam membuat film yang memiliki unsur-unsur drama dan trailer. Mengisahkan tentang seorang narapidana yang membuat selisih bengkel tempat mereka bekerja menjadi berubah, menegangkan, dan penuh keharuan. Dalam film ini kita akan disuguhkan dengan kisah dari para narapidana yang membuat kita menjadi terharu dan penuh ketegangan. Pasalnya film ini mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia yang kita mungkin tahu bahwa di penjara sebagian para sipir menganggap bahwa para narapidana tidak lain seperti binatang. Jadi narapidana ini yang mempunyai catatan kriminal tragis pun membuktikan kepada para sipir bahwa mereka masih mempunyai hati nurani dan bisa memanusiakan manusia. Pasti kamu penasaran bukan dengan kisah dari film In the Heart of the Machine ini? Tapi sebelum masuk ke dalam cerita filmnya, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu agar Mimin makin semangat untuk membuat konten alur film selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Kisah dimulai dengan seorang narapidana yang sedang berhadapan dengan pemimpin sipir. Di sini napi ini bernama Bohemi, sedangkan pemimpin sipir ini bernama Warden. Warden memanggil Bohemi untuk mengucapkan rasa terima kasihnya pada Bohemi karena Bohemi telah berperilaku baik dan tekun dalam bekerja di bengkel untuk para napi. Jadi Warden menghadiahkan Bohemi untuk dirinya bisa bertemu anaknya satu harian full di ruangan milik Warden ini. Namun Bohemi menolaknya karena Bohemi malu dengan anaknya dan ia tidak kuasa untuk berjumpa dengan anaknya. Akhirnya Warden membuat keputusan dengan Bohemi harus menyiapkan pekerjaannya yang diminta oleh Warden. Warden meminta untuk Bohemi menggandakan volume produksinya dalam waktu 6 bulan dan Warden akan menghadiahkan Bohemi bebas bersyarat. Tetapi Bohemi meminta satu orang napi yang terkenal keganasannya dan kebrutalannya. Bohemi meminta sebuah nama yaitu Clifford. Warden pun langsung menyetujui hal ini. Scene pindah dengan seorang kapten sipir dan anak buahnya. Anak buahnya bernama Junior, karena Junior ini hari pertama ia bekerja menjadi sipir di penjara ini. Terlihat kapten ini dan Junior akan mengeluarkan seseorang yang berada di ruangan isolasi sangat rahasia. Ternyata napi yang mereka keluarkan bernama Clifford, yang teman dari Bohemi yang diminta Bohemi untuk Clifford membantu bekerja dengan Bohemi di bengkel. Clifford sungguh terkenal kebrutalannya dan kesadisannya, sampai-sampai ia ditempatkan di ruangan rahasia karena Clifford ini begitu sangatlah berbahaya. Tetapi Clifford berbahayanya jika dirinya diganggu. Scene pindah ke Bohemi dan temannya bersama Gypsy. Di sini Gypsy komplain pada Bohemi kenapa Bohemi mempekerjakan Clifford di bengkel mereka. Bohemi pun menjelaskan karena ia ingin mengucapkan terima kasihnya pada Clifford pada saat Bohemi akan diperkosa oleh sekelompok napi. Clifford membantu dirinya, bahkan Clifford membuat para napi yang akan memperkosa Bohemi dengan sangat sadis sampai-sampai badan mereka semua remuk. Tak lama kapten ini terkenal kejamnya dan tidak berkeperi kemanusiaannya datang dan meminta napi bernama Needley untuk pindah ke depan. Tetapi Needley membangkang, namun langsung saja dihantam tongkat kapten itu ke wajah Needley. Singkatnya, saat sudah sampai di sini Needley meminta pada Junior untuk menaikkan celana dari Needley. Tetapi Needley langsung menunjukkan titiknya oleh Junior dan menertawakan Junior. Junior yang tidak tahu apa-apa pun bisa hanya diam. Sampainya di dalam bengkel sebelum semua bekerja, di sini Clifford sendirilah yang beli rantai dan dikaitkan ke besi rantainya. Di sini Junior menanyakan Needley dan kapten menjelaskan bahwa Needley divonis hukuman meningsoy, tetapi akhirnya divonis menjadi hukuman seumur hidup. Sambil kapten menjelaskan kejahatan yang dibuat oleh Needley adalah merampok di malam hari dan membunuh seorang nenek dan cucu dari nenek itu diperkosa lalu dibunuh. Di sini Mimin akan menjelaskan kejahatan dari para narapidana ini, yang dimulai dari Bohemi. Bohemi memiliki catatan kejahatan yang membunuh seseorang saat merampok. Sedangkan pria tua ini bernama Ted melakukan penipuan uang sangat merugikan. Dan Gypsy melakukan kejahatan yaitu memperkosa seorang bocah atau pedofilian. Singkatnya, pada saat semua akan bekerja, Junior datang dan membagikan kue coklat untuk merayakan anaknya yang baru lahir. Ted, Gypsy, Bohemi menerimanya sambil mengucapkan selamat pada Junior. Tetapi pada saat Junior memberikan pada Needley yang tidak tahu diri ini sok jagoan pun langsung mengambil semua kue coklat itu. Saat semua sedang bekerja, di sini Clifford sendirilah yang tidak menyalakan mesin bubutnya. Bohemi yang sebagai ketua di bengkel ini langsung menanyakan pada Clifford,
Clifford tidak mau bicara, ia langsung mengkode pada Bohemi untuk melihat dalam mesin bubut ini. Saat dilihat, ternyata di dalam mesin tersebut ada seekor burung merpati dan terjebak di dalam mesin bubut ini, dan Bohemi mengira jika burung ini sudah meninggal. Saat Bohemi berusaha mengeluarkan burung tersebut dan mencoba menggapainya, tak lama kapten yang tidak ada belas kasihan ini langsung meminta pada para napi untuk menyalakan mesin itu. Nearly pun menjawab bahwa mesin bubut itu akan menggiling burung itu dengan sadis. Kapten tetap memaksa mereka menyalakan mesin itu, tetapi tidak satupun dari mereka mau menyalakan mesin tersebut. Tetapi kapten menyuruh Junior untuk menyalakan mesin itu, namun Junior ragu pasalnya para napi tidak mau menyalakannya karena ada Clifford yang melarang menyalakan mesin itu. Namun saat kapten ini tetap memaksa, tiba-tiba Мангал, заусти вратата. Singkatnya, saat semua sedang bingung, pasalnya mereka semua telah melakukan kesalahan dan sudah menyerang sipir. Akhirnya di sini Bohemi ingin memanggil tim patroli untuk menyelesaikan masalah ini. Clifford menolak dan meminta pada Bohemi untuk mereka mengeluarkan burung merpati itu dari mesin bubut baru mereka menyerahkan diri. Clifford juga mengancam jika ada yang membuka pintu, Clifford akan memecahkan kepala dari Junior. Tak lama Bohemi membuat rencana lagi dengan berkata pada kapten untuk mengakhiri masalah ini. Mereka akan menyerahkan diri pada tim patroli yang berjaga di depan gerbang bengkel. Tetapi kapten ini egois dan ia langsung mengancam akan menghukum meningsoi mereka semua. Bohemi meminta pada Clifford dan berkata jika semua sudah berakhir. Di sini Bohemi beranggapan jika burung itu sudah meninggal. Tetapi Clifford tetap bersikeras untuk mengeluarkan burung itu terlebih dahulu, barulah mereka bisa menyerahkan diri. Bohemi pun membuktikan lagi bahwa mustahil untuk mengeluarkan burung itu karena benar-benar terjebak di dalam mesin bubut seberat 2 ton ini. Saat semua menjadi ricuh, di sini Bohemi emosi dan bertanya pada Clifford kenapa penting sekali dengan burung itu. Clifford menjelaskan jika bukan tempat burung itu di sini dan mereka harus menyelamatkan burung itu dan mengeluarkannya dari tempat ini. Saat Bohemi sedang bertanya di sini, kapten egois ini memprovokasi Clifford dengan membawa saudaranya. Clifford yang kepancing emosi pun dan ingin merengkukan badan kapten ini, tetapi ditahan oleh para napi lainnya untuk Clifford menenangkan dirinya dan bersabar. Lagi-lagi kapten brengsek ini membuat ricuh lagi dengan memprovokasi Bohemi, kali ini dengan berkata Bohemi mengeluarkan Clifford untuk kabur bersamanya. Bohemi langsung membantahnya dan berkata pada para napi lain bahwa mereka jangan percaya dengan perkataan pada kapten yang tidak punya perasaan ini. Saat penjaga mengetuk dan menanyakan keadaan para sipir di dalam, di sini kapten ini berteriak dan berkata jika mereka disiksa dan disandra. Di sini tak lama Ted meminta pada Clifford untuk dia berhadapan pada penjaga, tetapi Clifford menanyakan dengan burungnya yang masih berada di dalam mesin bubut itu. Tak lama Ted keluar dan mengangkat tangannya dan berkata ada penjaga muda ini bahwa dirinya tidak bersenjata. Namun Ted sudah menyerahkan diri dan berkata bahwa dirinya tidak mempunyai senjata, tetapi malah ditembak oleh penjaga muda ini. Saat semua lagi tenang, di sini Bohemi dan Gypsy memberikan air pada kapten ini dan memberikan juga pada Junior. Tak lama Bohemi mau menuruti keinginan Clifford untuk mengeluarkan burung merpati itu dan meminta untuk Clifford melepas rantai pengikat leher Junior. Ternyata dugaan Bohemi salah dan burung itu ternyata masih hidup dan bergerak. Di sini para napi mengira jika burung itu sudah meninggal karena tidak bergerak. Saat semua sedang bingung membuka mesin bubut ini, di sini Clifford langsung membuka paksa dengan tangannya sendiri. Di sini Clifford curhat dengan Bohemi saat Clifford bermimpi dikubur hidup-hidup dan seseorang di mimpi itu meminta untuk Clifford merubah hidupnya. Lagi-lagi mereka berempat berusaha membuka mesin bubut ini dengan paksa, tetapi nihil karena memang benar-benar sulit membuka paksa mesin bubut ini. Di sini mereka saling curhat soal burung merpati melambangkan kejayaan dan kebebasan. Scene pindah ke Warden dan kolonel dari bengkel ini. Di sini Warden beradu argumen dengan kolonel ini. Satu sisi Warden meminta jangan main kasar pada para napi dan satu sisi kolonel ini meminta pasukan SWAT turun dan membunuh semua napi yang sudah membahayakan sipir. Saat Gypsy dan Junior akan mengambil besi, di sini Gypsy menjelaskan soal Clifford. Yaitu Clifford adalah seorang pekerja di pabrik besi baja dan dia adalah dulunya orang sangat baik hati dan ceria. Tetapi pada saat acara pesta pernikahan saudaranya, Clifford mabuk dan ingin terus berjoget dengan musiknya. Tetapi saudara laki-lakinya emosi dan memarahi Clifford.
Clipper emosi berkata jika dirinya lah yang membayar pesta pernikahan saudara laki-lakinya, tetapi kenapa dirinya dilarang bahkan dimarahi. Clipper pun pulang dan mengambil golok dan menebas saudara laki-lakinya. Bahkan ayah mereka ingin meredah tetapi juga emosi pada Clipper. Clipper juga menggolok ayahnya sampai tewas. Dan tak lama ibunya masuk rumah sakit dan tewas di rumah sakit. Di sini Bohemi dipanggil oleh Warden dan meminta untuk mendekati dirinya ke gerbang. Clipper memperingati Bohemi jangan sampai membuka pintu dan berhati-hati saat di depan gerbang. Bohemi dan Warden bernegosiasi dan Warden meminta untuk semuanya menyerahkan diri dan pulang ke sel mereka. Bahkan Warden berkata jika dia tidak akan menghukum mereka semua. Bohemi pun menjelaskan dan meminta waktu 31 jam untuk mengeluarkan burung merpati di dalam mesin bubut, setelahnya mereka akan keluar dan Bohemi berjanji pada Warden. Bohemi juga menjelaskan bahwa Ted tadi sudah menyerahkan diri dan tidak memiliki senjata, tapi dia ditembak oleh penjaga bengkel ini. Jelas Warden emosi dan menanyakan penjaga yang menembak Ted, tetapi kolonel mereka membela penjaga muda itu yang menembak Ted. Tak lama Bohemi membawa keluar kapten dan akan mengeluarkan kapten ini untuk mereka diterima negosiasinya. 1 jam, tetapi tak lama kolonel tak berkemanusiaan ini langsung menembaki Bohemi dan kapten itu. Jelas Warden emosi dan menonjok kolonel itu. Namun tak lama Warden ini ditodong senjata dan kolonel ini berkata dia minta untuk Warden diam dan biarkan dirinya mengambil alih. Scene pindah ke Bohemi yang masih saja berusaha mengeluarkan burung merpati itu dalam mesin bubut. Tak lama Lily yang dari tadi hanya duduk kini turun tangan dan membantu untuk membuka paksa dengan gerenda. Tetapi itu nihil karena besi dari mesin bubut ini sangat tebal dan sulit dijebolkan. Di sini para napi bercerita soal keinginan mereka. Keinginan Gypsy ingin keluar dan menikah dengan seorang gadis yang ia cintai. Sedangkan Junior ingin pulang dan memeluk anaknya yang baru saja lahir. Bohemi pun juga menjelaskan bahwa keinginannya ingin bebas dan menjalankan hidup dengan baik dan terus bersama anaknya. Tetapi saat Clipper ditanya keinginannya, Clipper hanya menjawab jika dia ingin mengeluarkan burung merpati itu. Clipper juga bercerita bahwa ia pernah dimimpikan saudara laki-lakinya datang dan meminta Clipper untuk menyuci baju pengantinnya yang berlumuran darah. Saat Clipper menanyakan soal kehangatan keluarga, di sini Bohemi menangis dan sedikit bercerita soal keluarganya dan Bohemi menyesal karena kelakuan dirinya anaknya kurang kehangatan dari dirinya karena ayahnya di dalam penjara. Singkatnya mereka ingin membuka dengan menjebolkan mesin bubut itu, tetapi mereka tidak ada tahu cara memakai alat bakar ini dan Mimin juga lupa apa namanya. Kapten ini pun menjelaskan jika dia bisa menggunakan alat itu dan mereka harus membuka rantainya dulu jika ia ingin bantu mereka. Akhirnya kapten itu menjebolkan mesin bubut itu dari sisi ke sisi untuk mudah saat dilepas. Singkatnya berhasil mereka membuka mesin bubut itu dan mereka sangat senang dan melihat burung merpati itu. Tak lama kapten ini sudah memegang senjata dan menembak mesin bubut itu untuk menggertakkan para napi, sambil menjelaskan hukuman mati pada mereka semua termasuk Bohemi yang akan bebas bersyarat. Namun pada saat kapten ini meminta menunduk dan akan menembak burung merpati itu, Bohemi, Gypsy, dan Needley senang karena mereka berhasil membebaskan burung itu dan mereka mendapatkan arti yang sangat dalam berkat Clipper. Namun pada saat kolonel ini meminta para tim SWAT untuk menembak mereka bertiga, para tim SWAT menolak dan tidak kuasa karena mereka juga baru saja menembak napi yang hanya membebaskan sebuah burung merpati dan mereka merasa bersalah. Tetapi pada saat kolonel ini akan menembak, dirinya ditodong pistol oleh Junior dan meminta untuk menurunkan senjatanya. Di sini kita tahu bahwa siapa yang memiliki hati nurani, siapa yang bisa memanusiakan manusia, dan siapa yang tidak punya hati nurani dan tidak ada berkepri kemanusiaannya. Film ini mengajarkan kita banyak hal dan sekaligus meminta kita untuk saling melindungi dan membantu sesama makhluk hidup.